Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Pola bilangan ada 4 macam. Yang pertama yaitu pola bilangan persegi, yang kedua pola bilangan persegi panjang, yang ketiga pola bilangan segitiga, yang keempat, pola bilangan segitiga Pascal. Yang pertama yaitu pola bilangan persegi. Teman-teman perhatikan pada pola bola-bola kecil di atas. Semua polanya membentuk persegi ya, sisinya sama panjang. Kemudian polanya 1, 4, 9, 16, 25, 36. Angka-angka pada pola bilangan disebut suku. UN adalah suku ke N. Jadi suku pertama atau U1 adalah 1, U2 adalah 4, U3 adalah 9, U4 16 dan seterusnya. Dan sampai ke suku ke N atau UN. Nah, di sini kita perhatikan dalam pola bilangan persegi 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya ternyata merupakan perpangkatan ya. Ketika 1 itu merupakan suku ke 1, 1 pangkat 2 berarti 1, suku keduanya 2 pangkat 2 berarti 4, suku ketiga di pangkat 2 berarti 9, suku keempat 16 berarti 4 pangkat 2. Kemudian 25 berarti 5 pangkat 2. Nah, ternyata di sini adalah rumusnya UN N pangkat 2. Sekarang coba kita akan mencari suku ke-7 atau U7. Nah, kita masukkan ke dalam rumus UN yaitu N pangkat 2. Maka kita akan mencari suku ke-7 berarti U7 sama dengan 7 pangkat 2. Hasilnya adalah 49. Pola selanjutnya yaitu pola bilangan persegi panjang. Teman-teman silakan perhatikan dalam pola bilangan bola kecil di atas. Ternyata setiap polanya membentuk persegi panjang dengan panjang dan lebarnya itu berbeda. Nah, kemudian pola bilangannya 2, 6, 12, 20, 30 dan selanjutnya. Kemudian U1 adalah 2, U2-nya 6, U3-nya 12, U4-nya 20 dan seterusnya. Nah, ternyata dari pola bilangan tersebut kita mendapatkan rumusnya itu UN sama dengan N kali N plus 1 ya. Jadi coba kita akan mencari U ke-6. Jadi setelah 30 itu U ke-5 ya. Kita akan mencari U ke-6 atau bilangan setelah 30 itu berapa? Maka kita masukkan ke rumus U6 sama dengan 6 dikali dalam kurung 6 plus 1, yaitu 6 dikali 7 sama dengan 42. Yang ketiga yaitu pola bilangan segitiga. Teman-teman silahkan perhatikan pola bola segitiga pada gambar. Nah, polanya membentuk segitiga ya, dimana bola pertama 1, bola kedua 3 ya, bola ketiganya 6. Sekarang pola bilangannya berarti 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya ya. Berarti U1 atau suku satunya itu 1, U2-nya 3, U3-nya 6, U4-nya 10 dan seterusnya. Nah, ternyata dari pola-pola bilangan tersebut ya, selisihnya itu 1 ke 3 itu selisihnya 2, 3 ke 6 selisihnya 4, 6 ke 10 selisihnya 4, 10 ke 15 selisihnya 5. Jadi selalu bertambah 1 ya selisihnya. Nah, sehingga didapat rumus UN-nya itu adalah N dalam kurung N plus 1 bagi 2 ya. Sekarang coba kita akan mencari U ke 6.
setelah 15 ada bilangan berapa lagi ya? Berarti itu U6 ya. Maka kita masukkan ke dalam rumus. U6 sama dengan 6 dikali dalam kurung 6 plus 1 dibagi 2 ya. Maka 6 dikali 7 dibagi 2 ya. 6 kali 7 42 dibagi 2 hasilnya 21. Paham ya teman-teman? Yang selanjutnya yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Perhatikan pola bilangan segitiga Pascal pada gambar. Nah, biasanya segitiga Pascal ini kita gunakan untuk perpangkatan faktor ya. Kita menggunakan segitiga Pascal. Nah, teman-teman coba perhatikan dalam segitiga Pascal ya, ujung-ujungnya adalah bilangan 1 ya. Dari paling atas bilangan 1 ya, 1, nanti di bawahnya itu 1, nah di bawahnya 2 bilangan ya, 1 2 bilangan, nanti di bawahnya lagi 3 bilangan berurut ya, itu 3, kemudian bawahnya lagi itu 4 bilangan, kemudian paling bawahnya 5 bilangan dan seterusnya ya, 6 bilangan dan seterusnya. Jadi membentuk pola bilangan asli ya. Nah, kita perhatikan dalam setiap pola bilangannya, pada setiap barisnya, ketika kita jumlahkan, maka akan membentuk perpangkatan ya, 2 pangkat. Ketika kita jumlahkan tiap barisnya, misalkan baris pertama itu 1 itu adalah 2 pangkat 0 ya. Kemudian baris kedua 1 tambah 1 berarti 2 adalah 2 pangkat 1. Kemudian baris ketiga 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 4, berarti 4 itu 2 pangkat 2. Kemudian baris keempat 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 maka hasilnya 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3 dan seterusnya ya. Coba kita akan cari baris yang ke-6 ya. Dengan rumus berarti 2 pangkat n dikurangi 1 ya. Ketika baris ke-6 berarti 2 pangkat 5. Berarti kita dapat rumusnya UN berarti 2 pangkat N min 1. Berarti untuk U6 berapa? Maka U6 2 pangkat 6 min 1. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Baik teman-teman, setelah kita belajar pola bilangan, kita akan belajar tentang barisan bilangan. Pengertian dari barisan bilangan adalah daftar bilangan yang memiliki pola tertentu. Nah, ada beberapa bilangan ya dalam suatu barisan. Setiap bilangan itu namanya suku ya, kita lambangkan dengan U. Jadi bilangan pertama atau angka pertama disebut suku pertama atau U1, bilangan kedua suku kedua atau U2 dan seterusnya. Barisan bilangan ada 2, yang pertama barisan aritmatika, kedua barisan geometri. Yang pertama kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika contohnya ada bilangan 7, 13, 19, 25. Nah, kita ingat kembali, suku pertama itu adalah 7, suku kedua 13, suku ketiga 19, suku keempat 25 dan seterusnya ya. Nah, di sini suku pertama kita lambangkan dengan A. Jadi A adalah 7 ya. Kemudian dari bilangan-bilangan tadi itu ada namanya beda ya, dari setiap bilangan ke bilangan yang lainnya itu ada namanya beda. Cara mencari bedanya yaitu 13 dikurangi 7 atau suku yang bilangan yang belakang dikurangi bilangan yang depan, itu nanti akan ketemu bedanya ya. Misalkan 13 dikurangi 7 berarti bedanya itu 6. Atau bisa kita hitung dari 19 dikurangi 13 sama juga hasilnya 6. Jadi beda dari barisan bilangan aritmatika di atas adalah 6.
Rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 kali B, di mana UN itu adalah suku ke N, A itu suku pertama, N itu suku, B itu adalah beda ya. Jadi ketika ditanya suku kedua berarti itu U2, N-nya maka masukkan 2 ya. Suku ketiga berarti U3, suku keempat itu U4 dan seterusnya. Kita perhatikan contoh soal berikut ya. Ada bilangan aritmatika 3, 8, 13, 18, 23 dan seterusnya ya. Ditanyakan berapakah suku ke-10. Nah, suku ke-10 berarti U10. Berapa? Nah, kita lihat. A dari bilangan aritmatika di atas adalah 3 ya. Jadi suku pertamanya itu 3. Kemudian bedanya kita pakai suku kedua dikurangi suku pertama ya. Jadi 8 dikurangi 3 yaitu 5. Jadi kita udah dapat A3 B5. Kita masukkan ke rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 kali B. Nah, U ke-10 sama dengan kita masukkan A-nya 3 ditambah N-nya 10 dikurangi 1 dikalikan bedanya yaitu 5. Maka 3 ditambah 9 kali 5, 3 ditambah 45 hasilnya 48. Kemudian dalam aritmatika ada namanya deret aritmatika atau kita kenal dengan jumlah N suku pertama ya. Di sini ada rumusnya Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Nah, di sini contohnya ya, misalkan ada bilangan, ada barisan aritmatika 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Ditanyakan berapa jumlah 4 suku pertama. Nah, jadi jumlah keempat suku pertama itu berarti 2, 4, 6, 8 itu berapa jumlahnya ya. Kita masukkan ke rumus Sn. Maka S4 sama dengan 4 per 2 atau N per 2 ya. Karena N4 berarti 4 per 2 dikali 2A berarti A-nya itu 2 ya. 2 dikali 2 ditambah 4 dikurangi 1 kali bedanya itu 2. Nah, jadi 2 dikali 4 ditambah 3 kali 2. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 2 dikali 10 ya. Kemudian hasilnya adalah 20. Paham ya teman-teman? Baiklah teman-teman, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Untuk barisan geometri kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Teman-teman tetap semangat, tetap berlatih. Ketika ada yang belum paham silahkan ditanyakan kembali. Sekian dari Bu Erna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.